Halo Tribuners, bersama saya Dea Mita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 27 Januari 2022 siang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Simanjuntak mendatangi lokasi kerangkeng manusia di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Sumatera Utara. Lokasinya berada di rumah Bupati Nonaktif Langkat, terbit rencana perangin angin. Kedatangan Kapolda mendampingi pihak Komnas HAM untuk meninjau langsung dan menggali informasi dari sejumlah pihak terkait lokasi tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Freddy, jurnalis dari Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Freddy. Ya, halo Dea. Halo. Halo rekan Freddy. Iya, iya halo Dea. Halo Dea. Halo. Halo rekan Freddy. Dari Tribuners, kami sudah tersambung dengan rekan Freddy. Halo rekan Freddy, bagaimana untuk hasil kunjungan Komnas HAM dan juga pihak Polda Sumut ke kerangkeng milik Bupati Langkat ini? Iya, halo Dea dan juga pemirsa. Jadi kemarin itu memang Komnas HAM dan juga Kapolda Sumut itu meninjau langsung lokasi kerangkeng di mana lokasi itu milik dari Bupati Langkat nonaktif, yaitu terbit rencana perangin angin. Jadi kemarin mereka itu melakukan penyelidikan bersama-sama untuk mengetahui untuk mengetahui benar atau tidak bahwa di tempat itu menjadi tempat perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat, dan dari hasil sementara yang mereka dapatkan bahwa di tempat itu memang ada puluhan orang yang dikerangkeng di situ dan dipekerjakan tanpa upah begitu. Nah, mereka itu dipekerjakan di perusahaan sawit milik Bupati Langkat nonaktif tersebut yang tak jauh dari lokasi itu begitu. Dan menurut informasi yang mereka dapatkan memang benar bahwa puluhan orang itu tidak menerima upah atau gaji. Nah, Komnas HAM sendiri masih terus melakukan penyelidikan soal temuan-temuan yang kemarin didapat di situ. Mereka juga sudah bertemu dengan penjaga dua kerangkeng yang ada di situ begitu, dan memang saat ini kondisinya sudah ditutup dan kosong, artinya puluhan para tahanan yang kemarin sempat ditahan itu sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing begitu deh. Dan dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, jadi warga itu mengatakan bahwa setiap pagi puluhan orang yang di kerangkeng itu keluar dari kerangkeng itu bersama-sama untuk bekerja di perkebunan sawit. Nah, dalam perjalanan mereka itu menggunakan sepeda motor dan mereka itu dikawal oleh seperti mandor begitu. Nah, sama juga mereka itu dibagi dalam beberapa pekerjaan. Jadi ada yang bekerja di perusahaan sawit, pabrik pengolahan minyak sawit, dan ada juga yang bekerja di perkebunan begitu untuk memanen buah sawit, dan sebagian lagi ada mengurus kolam ikan yang ada di depan kerangkeng begitu. Dea. Ya, lalu rekan Freddy,
Sampai kapan penyelidikan ini akan dilakukan Komnas HAM dan juga pihak kepolisian di sana? Ya, jadi Komnas HAM dan polisi sampai sekarang ini masih terus menyelidiki, terutama Komnas HAM. Jadi Komnas HAM itu masih berada di lokasi dan masih mencari orang-orang yang dahulunya kemarin itu sempat ditahan, dan mereka masih mencari tahu juga benar atau tidak bahwa tempat itu memang dijadikan tempat rehabilitasi, karena menurut informasi yang mereka dapatkan adalah sebagian orang itu yang sudah sembuh itu dikembalikan. Nah, mereka untuk sedang mencari tahu sebenarnya mekanisme apa yang dilakukan, metode apa yang dilakukan oleh Bupati Langkat sehingga ia bisa bilang bahwa tempat itu merupakan tempat rehabilitasi, padahal tim medis juga tidak memadai dan lokasinya juga tidak memadai, dan metode-metode yang ada di situ juga untuk rehabilitasi itu jauh dari kata mumpuni begitu. Dan kondisinya juga jika dilihat ke dalam itu memang kondisi sangat tidak layak begitu. Dan di dalamnya itu mulai masuk itu hanya ada tempat tidur yang terbuat dari papan, dan di bawahnya itu juga diisi, di lantainya itu juga dijadikan sebagai tempat tidur begitu bagi puluhan orang. Jadi benar-benar tidak layak, dan kamar mandinya itu juga hanya satu, hanya setinggi pinggang orang dewasa begitu, sempit dan sangat kotor begitu di dalam. Jadi sangat tidak layak. Jadi Komnas HAM masih menyelidiki soal dugaan eksploitasi dan perbudakan modern begitu, dan penyalahgunaan wewenang begitu yang menyebut bahwa itu merupakan panti rehabilitasi begitu deh. Baik, terima kasih rekan Freddy. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam, dan juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak selengkapnya. Yang kedua, apakah ini misalnya begini, apakah ini tempat rehabilitasi? Ya, apakah ini tempat perbudakan modern? Itu sedang kami dalami, gitu ya. Tapi indikasinya dan lain sebagainya nanti. Tapi satu tahapan yang sangat penting, terutama oleh Pak Kapolda, misalkan dijelasin ini dan langsung ditunjukin dan sebagainya, itu satu langkah yang baik gitu. Dan kami tim masih akan terus bekerja dan ada di lokasi Sumut ini. Jangan tanya tempatnya di mana. Sampai beberapa hari ke depan untuk meminta semua informasi agar kita mendapatkan informasi yang komprehensif. Misalnya ya soal apakah hubungan pekerjaannya, soal kesehatannya, soal berbagai informasi yang jauh masuk ke kami, apakah itu relevan dan tidak, dan sebagainya juga akan kami uji di lapangan ini. Oleh karenanya kami minta semua pihak untuk mau bekerja sama dengan Komnas HAM semata-mata untuk membuat terangnya peristiwa, agar apa? Agar kita mendapatkan kepastian. Ketika kita mendapatkan kepastian, itu bisa mengambil satu jalan keluar yang terbaik. Jika memang terdapat misalnya pelanggaran hukum, ya harus diproses secara hukum. Jika memang terjadi bukan pelanggaran hukum, ya harus kita hormati. Tapi jika memang misalnya ada perlakuan yang tidak manusiawi dan sebagainya, ya harus diproses. Tapi jika misalnya ini soal-soal pelayanan yang memang jauh masuk ke kami, apakah itu relevan dan tidak, dan sebagainya juga akan kami uji di lapangan ini. Oleh karenanya kami minta semua pihak untuk mau bekerja sama dengan Komnas HAM semata-mata untuk membuat terangnya peristiwa, agar apa? Agar kita mendapatkan kepastian. Ketika kita mendapatkan kepastian, itu bisa mengambil satu jalan keluar. Saya dan jajaran, khususnya jajaran Direktorat Narkoba dan Krimum, mendalami ini tempat apa, ya, tempat seperti apa. Ketika kita pasca melaksanakan OTT bersama teman-teman KPK pada tanggal 19 Januari yang lalu, teman-teman sekalian. Dan ini sedang kita berproses semuanya, teman-teman sekalian, apakah tempat ini sebagaimana yang sampai didengarkan oleh teman-teman semuanya. Ya, dari fakta sampai sekarang kita sudah memeriksa baik mantan penghuni, orang yang menghuni tempat ini, maupun beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan di lokasi tempat ini, teman-teman semuanya. Dan ini masih terus kita lakukan pendalaman dari aspek yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pada waktu saya melakukan penangkapan terhadap Bupati Langkat bersama teman-teman KPK, yang pertama saya tanyakan adalah apakah izinnya ada. Dan itu diakui oleh yang bersangkutan tidak.
dan apakah tempat ini Anda gunakan untuk apa. Maka yang bersangkutan pada waktu itu menjelaskan ini adalah tempat pembinaan para orang-orang yang mengalami pengguna narkoba dan diserahkan oleh keluarganya. Nah, itu yang kita buktikan sampai saat ini teman-teman, dan untuk itu kita terus bekerja sama dengan BNNP supaya BNNP sebagai leading sektor nanti beserta pemerintah daerah akan mendorong dan ikut membantu bagaimana proses selanjutnya dari. Kita beralih ke Jawa Tengah. DPC Partai Gerindra Solo melaporkan Edi Mulyadi ke Polresta Solo. Edi dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui media sosial. Sejumlah kader sayap partai dan pengurus DPC Partai Gerindra Solo pun mendatangi Mapolresta Solo. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Mardon Widianto, wartawan dari Tribun Solo yang kini siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Mardon. Ya rekan, selamat siang. Selamat siang. Mardon, bisa Anda informasikan siapa saja yang mendatangi Mapolresta Solo untuk membuat laporan tersebut? Baik, terima kasih rekan dia. Untuk hari tepatnya kemarin, sejumlah orang dari relawan maupun pengurus DPC Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kota Surakarta mendatangi Mapolresta Surakarta untuk melaporkan Edi atas nama tersebut yang telah melakukan dianggap melakukan penghinaan terhadap Menteri Pertahanan atau yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Lalu kenapa akhirnya DPC Partai Gerindra di Solo ini melaporkan Edi Mulyadi? Ya, alasan mereka karena mereka sangat tidak terima dan sakit hati atas perkataan dari terlapor, karena terlapor mengatakan bahwa Prabowo merupakan macan mengeong. Ya, lalu respons dari pihak kepolisian dalam hal ini, Kapolresta Solo apakah sudah memberikan keterangannya? Oke, untuk Kapolresta Solo sudah menanggapi laporan tersebut dari Kombes Pol AD Syafri Simanjuntak, menerima laporan tersebut dan mengatakan laporan tersebut akan diserahkan ke Barreskrim karena yang akan mengurus kasus ini yaitu Barreskrim Polri. Sementara itu untuk info yang saya dapat di kota-kota lain juga melakukan hal yang sama. Salah satunya Karanganyar. Namun untuk konfirmasi lebih lanjut masih belum bisa kami dapatkan. Baik, rekan Mardon Tribun sudah melakukan wawancara bersama Kombes Pol AD Syafri Simanjuntak selaku Kapolresta Solo terkait hal ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Yanto Kuswinarno SH, jabatan Ketua DPC Gerindra Kota Surakarta, pada pukul 12 tadi telah datang ke Polresta Surakarta dengan membawa surat pengaduan terhadap terlapor Saudara Edi Mulyadi terkait dengan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana dari cuplikan video atau YouTube dari pemilik akun YouTube Bang Edi Channel, di mana saudara terlapor Edi Mulyadi diduga telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang diduga melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, di mana dalam cuplikan video di channel YouTube Si Maksud itu disebutkan sosok Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan istilah yang dianggap menyudutkan, gitu ya, tidak benar. Dan atas pengaduan yang disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Surakarta tersebut, pengaduan tersebut telah kita terima di Polresta Surakarta dengan surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor STBP garing 79 1 Romawi 2022 Reskrim tanggal 26 Januari. Polisi mengamankan seorang perempuan pelaku jambret kalung emas di depan agen toko sembako Jalan Pasar Lama Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pelaku berinisial RMP, 35 tahun, merampas kalung di leher balita yang tengah sendirian di depan toko tersebut. Aksi penjambretan yang dilakukan pelaku ini terekam kamera CCTV yang ada di toko. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, ada Febri Yuwanda, jurnalis dari Tribun Batam yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Febri. Ya, halo rekan Dea. Rekan Febri, bisa Anda informasikan bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Baik rekan Dea, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa untuk kejadian ini berawalnya terjadi pada Senin ya, 17 Januari 2022 itu, tepatnya sekira pukul 10.30 ya, pada saat ibu korban ya ataupun pelapor ini bersama korban itu sedang belanja ya di salah satu toko sembako ya yang berada di pasar Jalan Kelurahan Dago Lama tersebut. Dan saat itu juga untuk pelakunya RMP ini juga melakukan atau membeli sembako pada toko tersebut. Namun untuk korban dan si ibu pelapor ini korban ditinggalkan sendiri ya di motor dengan kondisi pada saat itu korban balita berumur 3 tahun 4 bulan ini memakai kalung emas yang dikenakan korban ya, dan sehingga hanya duduk sendiri di motor tanpa pengawasan dari ibu tersebut karena ibu tersebut sedang belanja dan masuk ke agen toko. Melihat hal ini lalu pelaku setelah keluar belanja dari toko tersebut, ia melihat korban dan berkesempatan menggunakan motornya dan menanggalkan kalung emas milik korban atau milik balita tersebut dengan kedua tangannya dengan cara diputus. Hal ini pun mendapat respon dari ibunya pada besoknya. Jadi ibu dari korban ini menyadari bahwa kalung anaknya telah hilang pada besoknya. Lalu untuk menyelidiki hal tersebut, ibu ini kembali mendatangi toko agen tersebut untuk melihat CCTV di toko tersebut. Lalu terlihat ya bagaimana saat pelaku ini mengambil kalung milik anaknya. Gitu dia. Lalu saat diamankan, bagaimana pengakuan pelaku terkait motifnya hingga melakukan tindakan ini? Baik ya, untuk motifnya tersendiri ya itu merupakan seketika ya dari keterangan Satreskrim ini. Jadi itu karena ada kesempatan ya. Jadi si RMP ini melihat balita ini sedang sendiri dan saat itu pun dari keterangan pelaku dia sedang kesulitan ekonomi sehingga hasil kalung emas yang akan diambilnya ini akan diniatkan akan dibelikan untuk keperluan atau bahan pokok seperti beras dan lain-lain, begitu ya. Lalu Febri, apakah sebelumnya pelaku ini pernah melakukan perbuatan yang sama? Baik ya, untuk pelaku ini sendiri ya baru sekali ini saja ya untuk melakukan perbuatan ini karena memang perbuatan ini atau perbuatan yang dilakukan pelaku ini memang secara spontan ya karena ada niat yang timbul atas kesempatan tersebut. Sehingga saat ini pelaku pun dikenakan pasal 362 KUHP dengan pencurian dengan paling lama penjara 5 tahun begitu ya. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Satreskrim Polres Lingga, itu Rustam Effendi Silaban. Berikut keterangannya. Jadi
perbuatannya itu seketika aja. Jadi di situ melihat anak itu memakai kalung emas dan tidak ada orang tuanya, jadi timbul niat dia untuk mengambil. TKP di depan agen toko yang berada di Pasar Lama, Kelurahan dan Utama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Liga. Dan selain kejadian ini, apa pernah ibu ini melakukan tindakan yang lainnya? Belum pernah dari sekali ini. Ada luka di anak kok? Nggak ada. Nggak ada. Memutuskan dengan kedua tangannya. Tidak ada lagi, tidak ada sekarang. Tidak ada pekerjaan. Ya. Memang saat ini dia kesulitan ekonomi, Pak? Iya, menurut pengakuannya kesulitan ekonomi. Nantinya kalau ini dijual untuk apa deh? Katanya untuk kebutuhan ekonomi, untuk beli beras, untuk makan sehari-hari. Sindikat pencuri dan penadah sepeda motor yang beraksi di wilayah Kabupaten Indramayu akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian. Sindikat tersebut bahkan merupakan pencuri lintas daerah sehingga bukan beraksi di satu wilayah saja. Saat ini sebanyak 7 pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Indramayu. Kabar selengkapnya akan disampaikan Handika Rahman, reporter dari Tribun Cirebon yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Handika. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, rekan Handika, dari 7 pelaku ini apakah bisa disebutkan siapa saja identitasnya? Baik Dea, dapat kami informasikan ya, sindikat pencurian dan penadahan sepeda motor lintas daerah berhasil dibongkar Polres Indramayu. Ada sebanyak 7 orang tersangka yang diamankan polisi. Mereka sudah beraksi sejak tahun 2018 lalu sampai dengan tahun 2022, yakni terdiri dari KDR 47 tahun, AR 21 tahun, MSK 46 tahun, MSL 58 tahun, DY 33 tahun, JA 20 tahun, dan TSN 28 tahun. Para tersangka ini berasal dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Jakarta Timur. Dari keterangan yang diterima Tribun Cirebon dari Polres Indramayu, jadi sedikitnya para tersangka ini sudah beraksi di sebanyak 21 TKP yang terdiri dari wilayah Kabupaten Indramayu sebanyak 8 TKP, Majalengka 2 TKP, Subang 2 TKP, Bandung 4 TKP, Cianjur 1 TKP, Ciamis 1 TKP, dan wilayah Jabodetabek 3 TKP. Ya. Lalu bagaimana untuk peran masing-masing anggota sindikat curanmor ini? Baik, peran dari masing-masing tersangka ini berbeda-beda ya, Dea. Dari hasil penyelidikan polisi, jadi ada yang berperan untuk mengubah nomor angka, ada juga yang berperan untuk mengubah nomor mesin sepeda motor, STNK, memperbaiki kunci sepeda motor yang sebelumnya dirusak oleh pencuri, serta penyedia STNK asli. Ada juga peran pelaku yang berperan sebagai menjual belikan sepeda motor yang sudah diubah nomor rangka dan mesinnya tersebut. Pada kesempatan itu, Kapolres juga meminta kepada salah satu tersangka untuk mencontohkan bagaimana dia memasukkan dokumen dari sepeda motor hasil curian tersebut. Jadi para tersangka ini hanya membutuhkan alat berupa besi yang telah diruncingkan, lalu pelaku ini mengukir nomor rangka ataupun nomor mesin sesuai dengan STNK asli yang mereka terima tersebut. Ya, terakhir Handika, tadi Anda sebutkan bahwa ketujuhnya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan ancaman hukumannya? Baik, untuk ancaman hukuman sendiri, para tersangka ini diancam dengan pasal 363 KUHP dan atau pasal 481 KUHP dan atau pasal 480 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, yakni dengan ancaman hukuman paling lambat 4 tahun dan atau 6 tahun dan atau 7 tahun penjara. Dalam hal ini, polisi juga masih melakukan pengembangan dari kasus ini, mengingat mereka ini merupakan jaringan penadah curanmor, termasuk nanti polisi juga akan menindaklanjuti soal bagaimana para tersangka ini mendapatkan STNK asli yang kemudian nomor dalam STNK itu disamakan dengan nomor rangka yang mereka palsukan tersebut. Ya. Baik, terima kasih rekan Handika untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKBP M. Lukman Syarif selaku Kapolres Indramayu selengkapnya.
Ini ada beberapa tempat yang sudah kita amankan. Tadi ada beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat, dan juga ada yang kita tangkap di wilayah Jabodetabek. Itu modusnya mereka apa sih, Pak? Modusnya adalah mencuri, mereka merubah rangka nomor mesinnya. Untuk STNK sendiri asli atau enggak? Sedang kita dalami ya, karena memerlukan penelitian khusus. Jadi kita bersama dengan laboratorium forensik. Tersangka yang diamankan ada berapa, Pak? Yang kita amankan saat ini 7, namun sedang dikembangkan karena masih ada sindikat lain yang harus kita kejar. Lintas daerah berarti ya, Komandan? Untuk TKP ya. Oke, siap. Ada berapa alat bukti yang dihasilkan? Ini yang tadi saya sampaikan, jadi ada STNK, ada kunci T, ada alat pembuat nokanosin, nomor rangka nomor mesin, dan alat-alat pendukung lainnya seperti cover kendaraan, handphone, dan yang lainnya. Kalau tersangka diancam dengan apa? Pasalnya? Pasal 263, pasal 480, 481, dan 263 KUHP. Ancaman hukuman 4 sampai dengan 7 tahun penjara. Kita menuju Kalimantan Barat, Tribuners. Seorang ibu melakukan pencurian motor di Desa Balai Agung, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Mirisnya, ibu itu bahkan tega mengajak anaknya yang masih berusia 16 tahun melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Aksi pencurian yang dilakukan keduanya kepergok seorang warga setempat. Selengkapnya akan disampaikan rekan Agus Pujianto, jurnalis dari Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Rekan Agus, dari informasi yang Anda dapat, bagaimana kronologi ibu dan anak ini kepergok warga mencuri sepeda motor? Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat Anda berada bahwa benar kemarin itu seorang ibu bersama dengan anaknya kepergok warga mencuri kendaraan sepeda motor di Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aksi pencurian itu terjadi pada Rabu sekitar pukul 2 malam. Saat itu motor milik Petrus sedang terparkir di halaman rumah. Kebetulan saat itu Petrus belum tidur sehingga motor tersebut belum dikunci setan dan dirantai. Dan pada malam itu si EL, ibu dari Ade ini mengambil sepeda motor, menyeretnya keluar gang, terdengar oleh Bobby, rekan dari Petrus. Setelah itu karena curiga, Bobby keluar rumah dan langsung mengajar si Ade yang mendorong sepeda motor. Sementara anaknya, si Ade ini sudah berada di sepeda motor satunya. Dan keduanya langsung diamankan oleh warga dan diinterogasi di rumah ketua RT setempat. Ya. Lalu apa alasan ibu ini nekat mencuri sepeda motor dan mengajak anaknya terlibat? Baik dia, berdasarkan dari pengakuan EL, dia nekat mengajak anaknya mencuri karena terjerat hutang dengan rentenir. Dia jumlahnya dia tidak menyebut yang pasti, namun dia sudah menjual rumahnya senilai 100 juta untuk melunasi hutang. Namun sampai saat ini hutang tersebut masih belum terselesaikan. Sehingga dia nekat melakukan aksi pencurian dan mengajak anaknya karena dia tidak mau melibatkan orang lain untuk melakukan kejahatan dia. Lalu Agus, apakah keduanya ibu dan anak ini diamankan dan seperti apa keterlibatannya juga? Apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini? Baik dia, sejak Rabu malam kemarin ibu dan anak ini sudah diamankan di Polsek Sungai Tebelian. Dan setelah dikembangkan ternyata tidak hanya ibu dan anak ini yang terlibat, tapi juga suaminya berinisial AD. Kemudian ketiganya saat ini sudah diamankan di Mapolsek Sungai Tebelian. Dan informasi terbaru, baru 2 orang pelaku yang sudah ditetapkan tersangka, yaitu ibu dan suaminya. Karena diduga kuat suaminya itu terlibat yang menyuruh istrinya untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Ya. Terkait adanya kejadian ini, bagaimana imbauan dari pihak kepolisian? Baik dia, Kapolsek Sungai Tebelian mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati ketika meninggalkan kendaraan ketika malam hari. Pertama, kunci sepeda motor tidak diletak sembarangan dan dipastikan agar terkunci ketika malam hari dan tidak meletakkan STNK di dalam jok dia. Baik.
Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Sungai Tabelian, Ibda J. Effendi Kusuma, dan juga pelaku berinisial EL. Berikut selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini di Polsek Sungai Tabelian. Jadi kita membenarkan kejadian tadi malam sekitar jam 2.00, ulangi, jam 02.15. Jadi kita mendapat informasi dari warga bahwa ada orang membawa kendaraan motor milik saudara Bobi yang beralamatkan di BTN Kilanapila, Dusun Tunas Jaya, RT 9, RW 03, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tabelian. Dari hasil informasi tersebut, personel Polsek segera datang ke TKP bahwa benar tersangka atau yang bersangkutan seorang ibu-ibu membawa kendaraan yang pemiliknya bernama Bobi. Yang diamankan 2 orang, jadi ibu-ibu dan suaminya. Suaminya dalam hal ini dia menyuruh atau meminta tolong kepada istrinya untuk mengambil kendaraan milik milik Pak Bobi. Suami istri bang ya? Ada anaknya enggak bang? Ada anaknya, Putri, masih di bawah umur, maaf. Terlibat juga dengan kasus ini? Dalam kasus ini kita masih dalam pengembangan. Kita kembangkan untuk kegiatan-kegiatan. Ibu? Karena saya terjerat rentenir. Terjerat rentenir Bu ya? Berapa Bu? Lumayan lah, sampai rumah saya udah saya jual. Untuk digadai? Iya. Banyaknya berapa tuh kira-kira Bu? Hampir 100. 100 juta? Iya. Terjerat rentenir? Iya. Awalnya minjam duit sama rentenir gitu Bu? Iya, untuk modal jualan kaligrafi itu, hiasan dinding itu. Karena ini. Siapa yang awalnya mengajak untuk ini Bu? Pertamanya yang punya ide saya, terus saya tanya sama ayahnya gimana ini ya, saya bilang gitu kan. Kalau nggak dibayarin makin hari makin berbunga, bunganya bisa jadi pucuk lagi, saya bilang gitu. Terus saya ambil jalan pintas ini gimana? Ya terserah kamu, kalau kamu bisa ya lakukan, nggak bisa ya nggak usah dilakukan, kata suami saya. Itu aja. Karena saya nggak mau bawa orang lain. Iya. Tribuners, kami masih akan kembali dengan kabar pilihan lainnya hanya di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah. Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya. Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 26 Januari 2022 malam kemarin. Penggerebekan dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada sebuah ruko berlantai 3 di kawasan Pantai Maju Berjama. Dalam penggerebekan ini sebanyak 98 karyawan dan 1 manajer sebuah perusahaan peer-to-peer lending atau P2P diamankan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Fandi Permana, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fandi. Selamat siang Tribuners dan juga rekan Mita. Selamat siang rekan Fandi, bisa Anda ceritakan dari pantauan Anda bagaimana detik-detik penggerbekan kantor pinjol di PIK 2 ini yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya? Ya, seperti diketahui bahwa pada malam kemarin, Rabu 26 Januari 2022, aparat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek perusahaan pinjaman online atau P2P peer-to-peer lending di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Pengembangan kasus ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan patroli siber dan juga ada beberapa laporan yang masuk dari masyarakat tentang maraknya praktik pinjaman online ilegal yang sangat meresahkan. Dan dalam penggerebekan ini juga perusahaan yang saat ini masih diselidiki untuk nama dan juga direksinya juga mempekerjakan banyak karyawan di bawah umur. Selain itu juga ruko ini memang sangat tertutup, bahkan jauh dari keramaian, padahal di kawasan Pantai Indah Kapuk itu merupakan sentra kuliner ataupun pusat keramaian yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Nah. Ya, lalu bagaimana cara para karyawan ini dalam menjalankan aktivitas penagihannya kepada nasabah, Fandi, dan juga apakah masih sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang disertai ancaman dan juga intimidasi? Ya, saat penggerebekan yang langsung dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, bahwa saat diinterogasi kebanyakan karyawan ini memang melakukan collecting atau penagihan secara online maupun menghubungi nasabah melalui WhatsApp ataupun aplikasi yang sudah dipasang dalam perusahaan itu. Memang dalam penagihannya beberapa karyawan atau mungkin mayoritas karyawan melakukan intimidasi kepada nasabahnya dengan cara mereminder atau memberi peringatan 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo dengan berupa nada-nada ancaman dan juga beberapa foto yang sudah diedit sedemikian rupa dengan kata-kata yang sangat tidak pantas sehingga membuat nasabah merasa terdesak dan untuk membuat shock terapi agar segera melunasi hutang di pinjol tersebut. Kita. Lalu apakah sudah ada ditetapkan sebagai tersangka dalam penggerebekan kantor pinjol ilegal ini? Untuk tersangka sampai saat ini pihak Polda Metro Jaya melalui Ditreskrimsus masih mengembangkan sindikat perusahaan pinjol ini apakah masih terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah pernah digerebek sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Dan saya juga tadi sempat mewawancarai Kombes Pol Endra Zulfan bahwa tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka lain, diantaranya memang direksi dari perusahaan ini masih diburu oleh tim Siber Polda Metro Jaya melalui Ditreskrimsus dan juga melakukan pendalaman terhadap aplikasi, di mana di sini ada 4 aplikasi pinjol, diantaranya ada yang bernama Dana Aman,
uang rodi, pinjaman terjamin, kredit, dana induk, dana online, dan lain-lain sebagainya. Dan Endra Zulfan juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli siber untuk memberantas sindikat perusahaan pinjaman online yang masih membandel, di mana pastinya perusahaan pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, sehingga banyak dalam praktik penagihannya ini mereka menetapkan bunga dengan berlipat ganda. Dan dalam penggerbekan kemarin diketahui biasanya perusahaan pinjol ini menyediakan dana pinjaman cepat mulai dari 2 juta hingga 10 juta, di mana nanti penagihannya akan diperingatkan tiap bulannya dengan bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan, dan memang akan mendesak nasabahnya yang tidak akan mempunyai pilihan lain untuk selain menyepakati bunga yang sudah ditetapkan tersebut. Mita. Baik, terima kasih rekan jurnalis kami dari Tribun News, dan berikut ada keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan selengkapnya. Dari tim Polda Metro Jaya, dari Direktorat Kriminal Khusus telah melakukan penggerbekan terkait dengan kegiatan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini diselenggarakan secara ilegal karena tanpa izin dari OJK. Kemudian mereka yang dipekerjakan pun kebanyakan anak-anak yang berusia muda, bahkan di bawah umur. Tentunya juga ini kami mengimbau kepada orang tua agar betul-betul mengawasi anak-anaknya dan memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan pekerjaan yang ilegal. Tentunya ini ada dampak hukumnya, kegiatan seperti ini melanggar undang-undang yang ada, baik itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang ITE. Terima kasih. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Sepeda motor milik Pendeta Raib di halaman gereja di Kabupaten Pringsewu. Pencurian terjadi ketika korban sedang mengikuti latihan kelompok paduan suara untuk persiapan lomba. Pelaku yang menggasak motor itu terekam CCTV dan korban pun langsung membuat laporan ke kantor polisi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Didik Budiawan, jurnalis dari Tribun Lampung yang kini sudah siap dengan informasinya. Halo rekan Didik. Halo Dea. Bisa Anda ceritakan dari informasi yang sudah Anda himpun, kronologi terjadinya pencurian motor milik pendeta di Kabupaten Pringsewu ini? Oke Dea, pada hari Selasa 25 Januari 2022, sekira pukul 19.14 telah terjadi pencurian sepeda motor milik Pendeta Aris Suhendro Panjaitan di halaman parkir Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ketika pencurian itu terjadi, Pendeta Aris Suhendro sedang mengikuti latihan paduan suara untuk mempersiapkan lomba pesta paduan suara Gerejani nasional di Yogyakarta pada bulan Juni mendatang. Ironisnya, ketika peserta latihan ini sedang berlatih di dalam gereja, terdapat 2 orang pemuda masuk ke halaman parkir gereja, dan keberadaan orang tidak dikenal ini tidak disadari oleh jemaat gereja. Kemudian pelaku mengambil sepeda motor Pendeta Aris, kemudian membawa kabur sepeda motor itu ke arah Kuncup atau ke arah barat. Begitu, Dea. Lalu dari rekaman CCTV, seperti apa ciri-ciri pelaku dan apakah saat ini sudah diamankan? Untuk ciri-ciri pelaku sendiri, terlihat dalam rekaman itu 2 orang pria. 2 orang pria ini menggunakan 1 sepeda motor milik pelaku, kemudian 1 diantaranya turun dari sepeda motor dan membawa 1 motor Beat milik Pendeta Aris. Dan untuk rekaman CCTV sendiri, karena situasi malam, keduanya
tidak begitu jelas, sehingga saat ini korban telah melaporkan ke Polsek Pringsewu Kota, akan tetapi kedua pelaku hingga saat ini belum terungkap. Begitu deh. Ya, lalu terkait pencurian sendiri di Pringsewu, rekan Didik, seperti apa fenomena curanmor belakangan ini di sana? Apakah memang sedang marak atau seperti apa? Perlu diketahui ya, untuk peristiwa pencurian sepeda motor di Kabupaten Pringsewu belakangan ini cukup marak, di mana hampir setiap hari terdengar berita kaitan dengan pencurian sepeda motor, dan kaitan pencurian sepeda motor ini juga mendapat perhatian dari Ketua Komisi 1 DPRD Pringsewu, Sagang Nenggolan, yang kebetulan juga sebagai Ketua Paduan Suara, di mana tempat Pendeta Aris berlatih, dan saat itu juga Ketua Komisi 1 ada di lokasi, dan Ketua Komisi 1, Bapak Sagang Nenggolan ini juga merasakan begitu maraknya kejadian pencurian sepeda motor. Bahkan beliau juga pernah mengalami pencurian sehari sebelumnya di kediamannya. Sepeda motor milik keponakannya sendiri hilang ketika diparkir di rumahnya Pak Sagang. Oleh karena itu, beliau mengharapkan ada perhatian khusus dari kepolisian Polres Pringsewu supaya pencurian motor di wilayah Kabupaten Pringsewu ini dapat terungkap. Ia pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati dengan menambahkan kunci tambahan untuk sepeda motornya. Begitu deh. Baik. Tribuners, terkait kasus ini, rekan Didik sudah melakukan wawancara bersama pendeta yang menjadi korban dan juga Ketua Komisi 1 DPRD Pringsewu. Berikut liputan lengkapnya. Chris, itu kejadian pencurian sepeda motor itu kapan, Pak? Peristiwanya sekitar jam 19.14. 19.14. Ya, jam 2 menit lah itu. Jadi tidak sampai 3 menit peristiwanya. Jam 19.12 masuk. Jam 19.14 CCTV itu udah keluar. Oh gitu. Ya. Nah, saat kejadian itu kan banyak motor yang terparkir, artinya banyak jemaat di sini ya Pak ya. Itu sedang ngapain para jemaat? Ini kan kita sedang mempersiapkan tes Parawi Nasional, Pesta Paduan Suara Nasional, terdiri dari berbagai gereja, dan kita juga mengenalnya juga baru-baru semuanya, dan pada saat yang bersamaan, pada saat keluar pelaku itu rupanya di CCTV ada putusan Ketua Paduan Suara ini untuk membeli map untuk tempat teks lagu. Jadi kami semua ada di dalam gereja. Oh gitu. Ya, jadi itu kami juga baru saling mengenal dan dikira oleh rekan yang pulang dari beli map tadi memberitahu bahwa ya ada 2 orang, tapi dia tidak tahu siapa, dikiranya orang gereja aja. Oh gitu. Dikiranya orang sini aja. Gitu. Taunya pelaku. Ya, padahal itu pelaku yang mengambil motor yang salah satu peserta paduan suara. Untuk sepeda motornya sendiri jenisnya apa yang hilang, Pak? Yang hilang jenis Speed dan warnanya putih merah. Putih merah. Itu kepemilikannya? Kepemilikannya adalah pendeta Aris dari HKBP. Dari HKBP. Ya, selamat pagi Mas. Iya Pak, apakah Bapak sudah mengetahui bahwa di Pringsewu ini banyak terjadi pencurian sepeda motor, Pak? Ya, sudah, dan bukan hanya mendengar ya, tetapi ya mengalami ya. Mengalami karena apa? Baru seminggu yang lalu ponakan saya kandung di Sukoharjo ya. Kehilangan motor, lalu adik saya kandung pada hari Senin. Senin ya, tanggal 24 ya. 24 Senin jam 8 malam. Adik saya kan berkunjung ke rumah saya. Setengah jam saja langsung hilang motor. Oh, di rumah Bapak sendiri hilang ya, juga motor. Hari Selasa. Hari Selasa. Hari Senin. Senin kemarin ini. Senin kemarin.
Senin kemarin. Oh. Ya, ada laporannya di Polsek Sukoharjo. Nah, lalu Selasa sore kita kan ada jadwal ini. Paduan suara. Persiapan Pesparawi Jogja pada bulan 6 nanti di gereja GKSPS. Lalu sekitar 30 orang itu latihan. Lalu Pak Pendeta Aris parkir motor di sini, ya. Baru sekitar jam 9.13 itu melalui CCTV kita lihat ada 2 orang yang memasuki pekarangan gereja GKSPS dan membawa kabur motornya Pak Pendeta. Jadi kalau ini bukan kabar lagi ya, bahkan kita tahu persis lah. Bahkan Pak Sagang ada di sini juga ya. Ada saya di sini. Oleh karena itu saya berharap sebagai mewakili warga Pringsewu Laya, ya permohonan kepada pihak kepolisian untuk memberikan perhatian. Pembangunan kabel listrik bawah laut interkoneksi antar Pulau Sumatera ke Bangka tertunda penyelesaiannya. Semula target penyelesaian kabel bawah laut ini yang diketahui dengan panjang 36 km selesai pada Januari 2022. Tapi karena kondisi medan yang berat, proyek tersebut yang diketahui memakan anggaran hingga 1 triliun rupiah ini tertunda selesai tepat waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya dan alasannya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Bangka Pos, ada Ricky Pratama yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Ricky. Ya, halo Dea. Rekan Ricky, apa sebenarnya yang menjadi penyebab tertundanya penyelesaian kabel bawah laut Sumatera Bangka ini? Baik, kemarin Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, saat meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik di kantor PLN Bangka Belitung mengatakan bahwa terjadi penundaan penyelesaian proyek pembangunan kabel laut yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka. Kabel ini rencananya selesai dibangun pada Januari 2022. Namun karena terkendala medan yang berat di daerah Sumatera, sehingga kabel laut yang memiliki panjang 36 km ini harus memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pembangunan proyeknya hingga bulan Maret 2022. Begitu, Dea. Lalu dampak ke Bangka Belitung sendiri bila kabel ini telah beroperasi bagaimana nantinya? Baik, untuk kabel bawah laut yang diklaim merupakan kabel terpanjang di Indonesia ini akan dapat mengaliri listrik dengan tegangan 150 kW dan daya 150 MW yang akan tersambung antara Pulau Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dari saluran listrik yang dari PLN Palembang akan mengalir ke kabel bawah laut hingga ke Pulau Bangka. Dan juga dampaknya akan listrik yang ada di Bangka Belitung akan semakin handal. Termasuk investor yang ada di Bangka Belitung juga tertarik dengan rencana besar dari PLN ini. Karena perekonomian di Bangka Belitung saat ini sedang naik-naiknya. Terutama dengan kabarnya akan tersambungnya kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Bangka. Begitu, Dea. Terakhir, rekan Ricky, apa yang kemudian dilakukan Pemprov sendiri untuk dapat mempercepat penyelesaian proyek kabel bawah laut ini? Baik, dengan tertundanya pengerjaan atau tertundanya target selesai yang awalnya Januari 2022, membuat Gubernur Bangka Belitung sedikit menyayangkan. Dia ingin berkeinginan mengirimkan surat kepada perusahaan listrik negara yang ada di Jakarta untuk menanyakan kembali dan mendesak kembali kenapa program mega proyek ini yang memakan anggaran hingga 1 triliun ini bisa terlambat. Padahal kata Gubernur, Erzaldi mengatakan proyek ini sangat ditunggu-tunggu dan diidamkan oleh masyarakat Bangka Belitung dan investor di Bangka Belitung. Jadi dia mempertegaskan akan mengirimkan surat dan menanyakan kembali ke perusahaan listrik negara di Jakarta. Begitu dia. Baik,
Tribuners, terkait persoalan ini, rekan Regi sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Berikut keterangan lengkapnya. Listrik kita kan sudah nggak ada lagi surplus. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ke Pak GM, kabel laut gimana? Jadi kabel laut ini mundur lagi Maret. Nah, ini kami akan segera berkoordinasi dengan Dirut PLN. Karena kalau misalnya listrik ini tidak ada surplusnya, orang yang mau investasi itu akan terganggu, ya. Jadi jangan kita anggap sebagai hal yang biasa. Ini kejadian yang luar biasa yang harus menjadi perhatian kita. Tadinya kita sudah senang kabel listrik ini, kabel laut ini, insya Allah katanya Januari ini kan. Tapi tadi terakhir saya tanya, rupanya masih Maret. Yang mendapat kesulitan itu ada di sisi Pulau Sumatera, karena daerah darat itu berawa dan sangat berat sekali. Jadi ini saya nanti minta perhatian kepada PLN. Saya akan segera bersurat kepada Dirut PLN agar kabel listrik laut Sumatera Bangka ini segera dapat dioperasikan. Jadi kondisi lahan ya Pak? Lahan yang berat, lahan sangat berat. Dampak pembebasan lahan ya Pak? Pekan, rawa-rawa. Bencana alam tanah longsor menimpa ruas jalan AKD kilometer 7 Mongkonai Kota Mobagu, Bolmong, Sulawesi Utara pada Rabu 26 Januari 2022 kemarin. Longsor mengakibatkan akses jalan Trans Sulawesi itu tertutup, material lumpur dan pohon yang tumbang. Selain longsor, di Bolmong juga diterjang banjir karena hujan deras. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Nilton Durado, jurnalis dari Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan. Iya rekan Dea. Bisa Anda informasikan dari pantauan Anda ada berapa titik jalan yang tertutup longsor di Bolmong ini? Hujan deras yang melanda Kabupaten Bolmong dan Kota Mobagu semenjak Rabu 26 Januari 2022 kemarin menyebabkan beberapa titik di sejumlah kabupaten Bolmong dan Kota Mobagu itu terdampak longsor dan banjir. Nah, dari data yang kami peroleh di BPBD baik Kabupaten Bolmong maupun Kota Mobagu, ada 5 titik di mana longsor paling parah, mulai dari jalan AKD Trans Sulawesi antara Bolmong dan Kota Mobagu, dan ada juga titik longsor di jalan Pindol yang memutuskan jalur Pindol tidak bisa dilalui sampai siang hari ini. Ya, lalu terkait kejadian longsor ini, adakah korban jiwa? Kalau longsor sendiri tidak ada korban jiwa, tapi peristiwa meluapnya air pada kemarin sore mengakibatkan salah satu warga di Samodomang, Kecamatan Lumoga Timur, Kabupaten Bolmong, itu hanyut terbawa arus sungai, dan Basarnas sudah melakukan pencarian semenjak hari ini pukul 07.00 WITA tadi sudah melakukan pencarian, dan korban sudah ditemukan 500 meter dari TKP di mana korban dilaporkan hilang, dan sudah dipastikan korban sudah meninggal dunia. Demikian rekan Dea. Lalu terkait dengan bencana alam ini, rekan Nilton, bagaimana selanjutnya penanganan dari BPBD setempat dalam mengatasi longsor? BPBD sudah menurunkan tim untuk membuka akses jalan dari 5 titik longsor yang terjadi di Kabupaten Bolmong dan Kota Mobagu. Itu tinggal 1 titik saja yang masih tertutup longsor sampai siang hari ini, yaitu di jalur Pindol. Sedangkan untuk jalur AKD Kota Mobagu dan Bolmong sudah dibuka, akses sudah terbuka, tapi pengendara tetap diminta untuk waspada karena jalan masih sangat licin karena ada beberapa material tanah yang masih menutupi jalan, ditambah hari ini juga masih terpantau hujan, jadi masih sangat licin. Lalu pasca sudah dibuka ini jalan tersebut, Nilton bisa Anda gambarkan bagaimana suasana lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi hari ini? Sebelum dibuka sebenarnya kemacetan panjang terjadi semenjak tadi pagi, tapi semenjak pukul 9.00 WITA pagi tadi, jalanan AKD antara Bolmong dan Kota Mobagu sudah bisa dilewati dengan baik, lalu lintas juga terpantau lancar, tapi pengendara tetap diminta hati-hati dan tidak berkendara dengan kecepatan tinggi karena ada beberapa titik yang masih sangat rawan dengan longsor dan jalannya sangat licin. Demikian rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Nelton Durado untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih di Manado Tribuners, lapak dan tempat usaha permanen yang berdiri di atas trotoar di pusat Kota Bitung ditertibkan. Penertiban dilakukan oleh personil gabungan dari perusahaan daerah, maksud kami perusahaan daerah, Pasar Kota Bitung, Satpol PP hingga polisi. Tugas menyisir sejumlah titik rumija dan juga trotoar yang ada di Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Selengkapnya akan disampaikan rekan Christian Wayungkere, jurnalis dari Tribun Manado yang kini sudah siap dengan informasinya. Halo rekan Christian. Baik, Tribuners, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis kami, ada rekan Christian. Halo rekan Christian, bisa Anda informasikan apa yang dilakukan personil gabungan di lapak atau tempat-tempat jualan di Bitung ini? Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners berada. Jadi hari Rabu kemarin tanggal 26 Januari 2022 telah dilaksanakan penertiban lapak dan tempat-tempat jualan yang ada di badan jalan, di atas trotoar maupun di ruang jalan oleh personil gabungan Kota Bitung dan dipantau oleh polisi dari Polsek Maesa. Rekan Dea. Lalu bagaimana dari pantauan Anda jalannya penertiban tersebut? Jadi dipimpin oleh Yuk, Mas. Ya, baik. Christian, bisa Anda jelaskan kembali tadi bagaimana untuk jalannya penertiban ini? Jadi penertiban dilakukan oleh petugas gabungan dengan mengangkat tempat-tempat jualan seperti konter pulsa, booth minuman, booth konter pulsa, gerobak, dan ada 2 unit mobil espas yang dipakai sebagai tempat jualan pulsa. Barang-barang yang ditertibkan itu diletakkan atau dibawa ke tempat penitipan dan dilakukan pendataan oleh Perumda Pasar, dalam hal ini unit Pasar Cita Kota Bitung. Rekan, ya. Ya, lalu bagaimana penjelasan dari pemerintah atau alasan mereka melakukan penertiban ini? Jadi menurut Stephen Sulu, Kasatpol PP Kota Bitung, penertiban ini dilakukan karena lapak atau tempat perjualan mereka sudah permanen. Harusnya menurut Stephen Sulu, tempat jualan mereka itu bisa dipindah-pindahkan ketika sudah tidak berjualan, di mana mereka juga sudah menempati atau mempermanenkan tempat jualan mereka, karena yang diatur itu mulai berdagang mulai jam 4 sore sampai dengan jam 6 pagi. Setelah dari itu, lapak-lapak tersebut atau tempat-tempat jualan tersebut harus dipindahkan. Kemudian menurut Dewi Mamonto, Kepala Unit Pasar Cita Perumda Pasar Kota Bitung, pihaknya bukan melarang para pedagang untuk berjualan, tapi harus menaati atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti tadi, di jam yang sudah ditentukan, dan tempat jualannya tidak boleh permanen atau dicor dengan semen. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Christian Wayungkere untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Tribuners, viral sebuah video yang menampakkan fenomena ribuan ikan terdampar dan dipanen warga beramai-ramai di Pantai Nambo, Kendari. Liputan lengkapnya sesaat lagi hanya di Live Update Tribun News. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah.
untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Fenomena ribuan ikan terdampar di pantai Nambo pada Selasa 25 Januari 2022 menghebohkan warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ribuan ikan yang terdampar itu juga sontak menjadi rebutan warga yang memanennya secara gratis. Saking banyaknya ikan yang terdampar, ada warga yang mampu mengumpulkannya hingga 1 karung. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Amelda Devi Indriani, jurnalis Tribun News Ultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Amel. Rekan Dea. Bagaimana respons warga saat terjadi ribuan ikan yang naik ke darat atau terdampar di tepi pantai tersebut? Iya, jadi Dea saat kejadian di hari Selasa kemarin, setelah adanya ribuan ikan yang terdampar di pesisir pantai Nambo, ya tentu saja warga sontak langsung memadati daerah tersebut karena kejadian tersebut memang jarang terjadi. Jadi itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mengambil ikan. Dan untuk diketahui ikan yang terdampar di pesisir pantai Nambo kemarin itu adalah jenis tembang kecil. Ya, jadi ribuan ikan tembang kecil itu saat terdampar kondisinya masih dalam keadaan hidup dan segera warga langsung mengerumuni daerah tersebut dan membawa berbagai macam wadah untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Seperti itu dia. Kalau dari informasi yang Anda dapatkan, seperti apa kronologi awalnya hingga ikan-ikan ini bisa terdampar di pantai? Iya, jadi salah satu warga Nambo yang mengaku memasang jaring di daerah tersebut, ya ia menjelaskan awalnya itu sekiranya ada 4 orang warga Nambo sering datang ke daerah tersebut dan sudah sejak beberapa hari terakhir mereka melihat di kawasan itu di permukaan air terlihat banyak seperti kerumunan ikan hingga permukaan air laut itu menghitam dan mereka yakin itu adalah kawanan ikan, ya, sehingga mereka berencana untuk memasang perangkap berupa jaring dan kayu dan itu mereka
realisasikan pada Selasa kemarin sejak pukul 6 pagi deh ya. Sejak pukul 6 pagi mereka sudah memasang jaring dan perangkap itu, dan ketika air surut itu ikan-ikan yang terjaring ternyata ribuan jumlahnya. Dan mereka juga mengaku kondisi kemarin itu mereka tidak kira-kira bisa ribuan ikan karena mereka berpikir memang terlihat banyak ikan dari permukaan laut, tapi tidak menyangka hingga ribuan seperti itu. Dan mereka juga tidak menyangka air surut hingga sore hari. Jadi dia ketika ribuan ikan itu terjaring, itu hingga sore hari. Dan warga Nambo yang memasang jaring itu menyangkal seperti yang beredar di masyarakat bahwasanya kejadian itu adalah fenomena alam. Menurut mereka itu disengaja. Mereka sengaja menjaring ikan itu, jadi terlihat banyak seperti itu dia. Baik, terakhir, Amel, bagaimana tanggapan atau penjelasan pemerintah daerah setempat terkait fenomena ini? Iya, jadi pemerintah daerah setempat, khususnya Lurah Nambo sendiri, kami sempat melakukan wawancara. Ya, beliau mengatakan membenarkan jika kejadian ikan terdampar di pinggir pantai itu karena warga yang melakukan penjaringan. Memang disengaja menjaring ikan itu. Dan untuk kejadian banyaknya ikan di tepian pantai, menurut Lurah Nambo, Bapak Raja Mudin, memang di kawasan itu karena dekat dengan kali, ada hole atau lubang di bagian situ, dan ikan sering berada di situ. Dan memang saat ini sedang musim ikan, sehingga yang kemarin itu sudah bukan hal biasa. Dan pernah juga kejadian serupa 7 tahun yang lalu, ikan ribuan juga, hanya saja jenisnya yang berbeda. Jika kemarin jenis ikannya adalah tembang kecil, 7 tahun yang lalu adalah ikan panjang. Yang dijelaskan Raja Mudin. Ya, dari Lurah Nambo sendiri juga belum bisa memastikan apa penyebab kondisi beberapa ikan mati, karena dia dikabarkan hingga sore hari itu banyak ikan-ikan yang mati. Dan banyak warga yang menyangka jika kematian ikan-ikan itu dan terdamparnya ikan-ikan itu karena adanya tambang pasir di dekat wilayah Nambo. Ya, sekali lagi pihak kelurahan belum bisa memastikan jika dampak itu adalah akibat adanya tambang ilegal pasir. Seperti itu dia. Baik. Tribuners, rekan Amel sudah melakukan wawancara bersama Lurah Nambo, Raja Mudin. Berikut keterangan lengkapnya. Kami tampilkan. Cari ikan, dia memasang jaring. Kebetulan dia hitam. Dia pasang di bawahnya, akhirnya ikan itu naik di pinggir darat, pinggir laut kan? Itu awalnya, sehingga dia lihat itu kayak ikan lure, banyaknya itu. Nah, kebetulan yang pasang itu ada sekitar 2 orang, 3 orang kemarin itu. Nah, itu yang himbau temannya bahwa kita turun ambil ikan. Ada yang terkurung ini sampai di pinggir laut itu. Itu kemarin bukan dari Nambo saja, warga Nambo saja. Banyak. Ada yang dari Sambuli. Nggak tahu nih kemarin dari mana separuh itu. Karena ikan itu ada yang bawa 1 karung. Bagaimanakah ikan banyaknya itu ikan lure. Dan fenomena seperti itu Pak, adik-adik, bukan sekali saja, pernah ada 7 tahun yang lalu pernah terjadi lagi yang dinamakan ikan lajuru yang panjang itu. Nah, itu terdampar lagi di situ. Ada juga yang pasang pukat, dia lihat banyak karena kan itu tempatnya hole. Yang pas di depan pelindo itu ada hole-nya masuk kali-kali. Nah, itu yang diorang ikuti. Pak, untuk penyebabnya ikan mati ini apa Pak sebenarnya? Kalau penyebabnya ini ikan mati saya kurang tahu Pak. Iya.
Ya, mungkin karena banyaknya orang yang turun itu sehingga banyak juga. Kalau matinya tidak terlalu banyak karena dia orang ambil, masyarakat ambil. Katanya Pak ada dugaan. Beralih ke Provinsi Banten, Tribuners, seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi terikat tangan dan kakinya di Jalan Saleh Baimin, Cimuncang, Serang pada Rabu 26 Januari 2022 kemarin. Kepalanya juga disangga bantal, layaknya orang tertidur. Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat garis polisi dipasang di sekeliling tempat kejadian perkara. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Bilda Niati, jurnalis dari Tribun Banten, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bilda. Ya, halo. Rekan Bilda, bisa Anda informasikan bagaimana detail posisi korban ini saat ditemukan? Ya, berdasarkan pantauan Tribun Banten di lokasi pada hari Rabu, terlihat pembatas garis polisi di sekitar lokasi di dekat stasiun Serang. Nah, di sana tepatnya masih ada sisa kasur dari yang digunakan oleh korban, kemudian juga selain kasur juga ada gerobak sampah yang almarhum gunakan untuk mengais sampah setiap harinya. Selain itu, berdasarkan informasi daripada warga setempat bahwasanya seorang warga bernama Junaria, dia mengatakan bahwasanya dia biasa mengais rongsokan bersama dengan korban. Namun saat ditanya terlebih lanjut terkait penyebab korban meninggal, dia tidak mengetahui. Begitu rekan Dea. Lalu Milda, bagaimana terkait identitas atau sosok dari pria ini? Ya, berdasarkan informasi dari seorang warga lagi, dia pedagang kelapa muda, bahwasanya Siti Humaidah mengatakan sosok korban adalah dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun di kalangan sesama pemulung dia dikenal sebagai orang yang royal dan sering memberikan uang, begitu rekan dia. Selain itu juga tepatnya 2 hari yang lalu bahwasanya korban ini masih terlihat berlalu lalang mengais sampah di sekitar lokasi Kota Serang, begitu rekan Dea. Lalu dari hasil visumnya apakah sudah keluar? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Serang Kota KBP Maruli Ahiles Hutapea bahwasanya Mr. X ini dia divisum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Nah, Hutapea menjelaskan bahwasanya hasil visum tertulis bahwa korban itu meninggal sudah 12 jam yang lalu, begitu. Namun berdasarkan data berikutnya bahwasanya korban diduga meninggal karena gizi buruk, begitu rekan Dea. Baik, dimana terkait kejadian ini rekan Bilda sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait, berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dengan keluarga sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Serang dan kepala Rumah Sakit Bayangkara. Saya menolak untuk masalah otopsi jenazah. Saya sudah terima masalah hal tersebut. Saya kembalikan kepada masalah penguburan, kami siap bertanggung jawab. Sekali lagi saya tidak akan menuntut kepada pihak siapapun ataupun yudikatif ataupun instansi tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kapolres Kota Serang dan Kepala Rumah Sakit Bayangkara. Benar-benar saya mengucapkan terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda di lorong Permai Gampong Tunggal, Kecamatan Langsa Kota nekat menganiaya temannya sendiri menggunakan senjata tajam. Pelaku berinisial IA, 30 tahun, nekat membacok korban bernama Yogi Yulfi Indra, 35 tahun saat sedang sarapan di sebuah warung. Selesai melukai temannya itu, IA langsung kabur meninggalkan korban di lokasi dalam kondisi bersimbah darah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan Serambi News, ada rekan Zubir yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Zubir. Ya, Halo selamat siang, rekan Dia. Zubir, bisa mendengar kami di studio? Ya, siang, Dia. Selamat siang rekan Zubir, bisa Anda informasikan apa sebenarnya motif pelaku ini hingga nekat membacok temannya sendiri?
Jadi untuk pengakuan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku DA memiliki dendam pribadi atau sakit hati kepada korban Yogi, sehingga di hari Selasa itu sekitar pukul 9, dia kemungkinan dari rumahnya sudah merencanakan membawa sebilah golok tajam menemui korban yang saat itu sedang duduk di salah satu warung sarapan pagi. Tanpa basa-basi datang langsung menyabet parang di bagian dagu sebelah kiri. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung meninggalkan lokasi, kabur. Jadi warga sekitar yang melihat itu kan langsung memberi pertolongan ke korban, membawa korban ke IGD untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan kondisi korban mengalami luka cukup serius di bagian luka sobek, dan kemungkinan menurut keterangan dari pihak kesehatan, pihak dokter, korban harus mendapatkan jahitan sekitar puluhan jahitan. Sekarang hingga hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangsa. Ya, setelah sempat kabur ini, rekan Zubir, kapan pelaku akhirnya ditangkap? Jadi setelah kejadian, pihak keluarga korban maupun warga sekitar langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian. Kebetulan untuk Mapolres Langsa juga tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, yaitu di Lorong Permai, Gampung Tengah, dan Polres Langsa juga berada di satu kampung yang sama. Sekitar 1 jam kemudian, tim Resmob yang mendapat laporan itu langsung bergerak, berhasil menangkap pelaku di kampung tetangga atau sekitar berjarak antara 10 km dari TKP kejadian. Sekitar pukul 10 dari pukul 9 kejadian, 1 jam menjelang setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap di rumah temannya. Lalu bagaimana kondisi korban pasca insiden pembacokan ini? Apakah saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit atau bagaimana? Tadi kita coba ada konfirmasi dengan pihak rumah sakit. Korban hingga hari ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Namun untuk kondisi kesehatannya sudah mulai membaik dan kemungkinan masih dalam perawatan hingga beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih rekan Zubir, wartawan Serambi News untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Kalimantan Utara, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melalui Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali, menyerahkan kesatuan pendidikan di Pendopo Japarudin. Dalam kesempatan itu sebanyak 156 unit laptop yang diserahkan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga menyerahkan 4 unit minibus ke 4 sekolah menengah pertama di sana. Kabar selengkapnya akan disampaikan Risnawati, jurnalis dari Tribun Kaltara. Halo rekan Risna. Halo rekan Dea. Apakah penyerahan bantuan laptop dan juga minibus di sekolah ini hanya hari ini saja atau bagaimana, bisa Anda informasikan? Ya, untuk bantuan laptop dan yang dilaksanakan kemarin, informasinya akan dilakukan secara bertahap, yang mana nanti akan berakhir di tahun 2023, maaf. Kemudian juga berdasarkan informasi Kepala Dinas Pendidikan Tanah Tidung, akan ada sebanyak 560 guru di Tanah Tidung yang akan dibagikan laptop. Kemudian juga untuk bis yang dibagikan nantinya, Bupati Tanah Tidung mengatakan bahwa belum mengetahui apakah akan dibagikan lagi bis kepada sekolah-sekolah, mengingat juga anggaran yang ada sangat terbatas. Jadi harus melihat anggaran yang ada nantinya. Seperti itu, Dea. Lalu bagaimana harapan Bupati Tanah Tidung sendiri terkait bantuan ini dan juga respons dari guru sekolah setelah mendapatkan bantuan ini untuk sekolah tempat mereka belajar? Untuk Bupati sendiri sangat berharap bantuan laptop dan di sekolah
diserahkan kemarin dapat bermanfaat untuk guru dan siswa di Tanah Tidung. Dia juga memberi atensi ke sekolah-sekolah yang menerima bantuan di sekolah agar digunakan hanya untuk keperluan belajar mengajar, kemudian juga digunakan pada saat jam sekolah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan kegiatan sekolah lainnya sepanjang itu untuk kepentingan sekolah. Kemudian juga respon dari guru sangat bersyukur sekali Dea mendapat bantuan laptop ini. Mereka mengatakan telah cukup lama menunggu bantuan fasilitas penunjang belajar mengajar ini. Kemudian juga dari salah satu kepala sekolah yang menerima di sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanah Tidung, mengatakan bahwa antar jemput sekolah yang masih menggunakan mobil angkutan desa yang difasilitasi oleh desa masing-masing. Kemudian juga selama COVID ini dihentikan karena jumlah siswa yang diantar jemput sangat sedikit, sehingga itu memakan anggaran mereka, sehingga harus dihentikan sementara, seperti itu. Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Risna sudah melakukan wawancara bersama pihak dari sekolah yang mendapatkan bantuan dan juga Bupati Tanah Tidung. Berikut liputan lengkapnya. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Tanah Tidung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, khususnya Bapak Bupati Tanah Tidung dan Kepala Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi memberikan kami bantuan 1 guru 1 laptop. Harapannya kami akan menggunakan laptop ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan untuk sekolah kami di TK Negeri Pembina. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bagaimana bentuk hitungan belajar mengajar? Artinya digunakan hanya pada saat jam sekolah saja, ya, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam sekolah, dan hanya kepentingan untuk mengantar anak-anak dari sekolah, rumah mereka, jemputnya, ya sudah seperti itu, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, walaupun nanti misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ada kompetisi sekolah dan lain-lain, boleh digunakan sejauh itu untuk kepentingan sekolah dan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan anak-anak kita. Ada kemungkinan penambahan di sekolah, Pak? Insya Allah kita lihat, karena pendidikan semakin menurun anggaran, ya. Tapi kita akan melakukan pemetaan. Siapa tahu nanti ada bantuan dari Kementerian, Kemendikbud, terhadap dana APBN. Insya Allah kita akan. Kita fokus dulu, Dok. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Seorang petugas keamanan dan satu bandar narkoba jenis sabu tak berkutik saat ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Muaro Jambi. Petugas keamanan yang bekerja di salah satu SPBU di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi ini ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Identitas diketahui berinisial K, berusia 26 tahun, warga Pijoan, Muaro Jambi. Selengkapnya akan disampaikan rekan Hasbi Sabirin, wartawan dari Tribun Jambi yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Hasbi. Baik, Tribuners, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis kami. Halo, rekan Hasbi. Bagaimana bisa Anda informasikan awalnya oknum petugas keamanan SPBU ini ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Muaro Jambi? Ya, baik, rekan Terda, perlu saya
Kabupaten Muaro Jambi itu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, awalnya oknum security itu ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Muaro Jambi itu berawal dari informasi adanya salah satu oknum itu menggunakan narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi itu, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penelusuran dan bergerak cepat mencari tahu terhadap pelaku, ya sehingga pelaku itu ditangkap sekitar pukul 16 sore pada hari yang sama juga di sebuah pos penjagaan milik SPBU di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Begitu, Firda. Lalu apakah pelaku yang ditangkap ini merupakan hanya sekedar pengguna atau juga ikut dalam jaringan bandar narkoba ini? Ya, baik. Informasi yang dapat dari Satres Narkoba Polres Muaro Jambi bahwa pelaku yang ditangkap ini merupakan inisial K usia 10 keterlibatan hanya sebagai pengguna biasa. Namun dari pengembangan dari Satres Narkoba Polres Muaro Jambi terhadap barang bukti yang ditemukan itu dilakukan pengembangan, ternyata itu didapatkan dari rekannya bernama inisial warga Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi. Ya, dengan seketika Satres Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap bandar si pelaku ini mendapatkan barang narkoba tersebut. Ya, dari masing-masing pelaku yang sudah diamankan Polres Muaro Jambi itu mendapatkan barang bukti 2 paket kecil jenis narkoba jenis sabu dan berbagai alat penghisap dari narkoba. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Hasbi untuk laporan Anda dari Jambi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi AKP Faisal. Selengkapnya. Selamat siang Pak, mohon izin mau menanyakan tentang penangkapan kronologis yang di SPBU Mendalo, gimana Pak? Terkait kegiatan opsional narkoba Polres Muaro Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16, opsional memang ada awalnya melakukan penangkapan di SPBU Mendalo, tepatnya di PT Sinar Cahaya Meta di ke-20 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluku, Kabupaten Muaro Jambi. Di situ diamankan 1 orang laki-laki yang sebagai security di SPBU tersebut, dan pada security tersebut atas nama KF, inisialnya sebagai security di SPBU, dengan BB yang ditemukan yaitu 2 paket narkotika sabu, di mana menurut keterangan dari tersangka ini bahwa narkotika itu didapat dari pelaku yang di atasnya atau bandarnya bernama R, alamat di Penyengat Rendah, Kota Jambi. Dan jumlah barang buktinya berapa Pak? Untuk BB yang ditemukan di security SPBU sebanyak 2 paket. Kemudian yang di R setelah kita dapat dari KF tadi, kita pengembangan ke R, dan di R ditemukan BB 2 paket juga. Namun selain itu, selain dari BB sabu, kita temukan juga uang, timbangan, dan plastik-plastik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah situasi pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!